Semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film aksi thriller yang mungkin tidak terlalu populer, tapi punya premis menarik dan twist yang cukup mengejutkan. Judulnya adalah Chaos, bukan Kaos ya. Film yang rilis pada tahun 2005 ini dibintangi oleh Jason Statham, Ryan Phillippe, dan Wesley Snipes. Walaupun tidak seikonik film-film aksi besar lainnya, Chaos punya gaya investigasi kriminal yang padat dengan teori-teori tentang yang sesuai judulnya, kekacauan. Mari kita bahas. Dengan adegan perampokan bank yang sangat terorganisir, sekelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh pria misterius bernama Lawrence menahan para sandera dan menuntut agar negosiasi dilakukan hanya oleh seorang polisi bernama Quentin Corder yang saat itu sedang diskors akibat insiden masa lalu. Karena situasi gawat, Corder akhirnya dipanggil kembali bertugas dan berpasangan dengan detektif muda yang cerdas tapi kurang pengalaman, namanya Shane Dagger. Saat negosiasi berlangsung, sesuatu terjadi. Para perampok meledakkan jembatan dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aneh kan? Tentu, dan dari sinilah Corder dan Dagger mulai menyadari bahwa kasus perampokan bank ini jauh lebih rumit dari kelihatannya. Seiring investigasi berjalan, mereka menemukan bahwa kelompok Lawrence menggunakan teori chaos untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Setiap langkah mereka penuh dengan gangguan, manipulasi, dan jebakan yang membuat polisi kewalahan. Semakin dalam penyelidikan, semakin jelas bahwa ada pengkhianatan masa lalu dan rencana besar yang tersusun rapi. Salah satu daya tarik film Chaos adalah fokusnya pada konsep chaos theory atau teori kehancuran. Lawrence berulang kali menyinggung bahwa sistem yang tampak acak sebenarnya memiliki pola tertentu, sehingga setiap tindakan dalam perampokan dirancang seperti domino yang terencana. Walau film ini tergolong aksi thriller, struktur cerita sebenarnya lebih dekat ke film investigasi polisi. Kita mengikuti Corner dan Dagger menyusun potongan puzzle dari jejak komputer transaksi misterius hingga motif para tersangka. Gaya ceritanya sederhana tetapi memberi beberapa kejutan. Karakter Corder yang diperankan oleh Jason Statham tampil cukup kuat sebagai polisi senior yang keras dan penuh misteri. Ia bukan protagonis yang bersih, ada masa lalunya yang gelap, dan itulah yang bikin kita bertanya-tanya, apakah ia benar-benar pahlawan di sini atau sebenarnya dia adalah penjahat. Sementara itu, Dagger digambarkan sebagai detektif muda yang idealis, pintar di banyak bagian. Film ini mencoba memperlihatkan benturan generasi, Corner yang mengandalkan insting dan pengalaman melawan Dagger yang mengandalkan teknologi dan logika. Sosok Lawrence sebagai villain juga menarik, meski tidak terlalu sering muncul. Setiap kemunculannya membawa nuansa tenang tapi sangat mencekam, seperti selalu satu langkah lebih maju dari siapapun. Dan tentu saja film ini memiliki twist besar di akhir yang membuat kita ulang seluruh kejadian sudut pandang berbeda. Walaupun sebagai penonton, twistnya bisa diprediksi, penyajiannya cukup menghibur untuk kita semua. Jason Statham walaupun biasanya muncul sebagai karakter aksi, di sini tampil lebih sedikit kalem dibandingkan film-film yang lain. Dia lebih banyak berdialog dan memimpin penyelidikan, meskipun tetap menunjukkan aura tokainya gasnya. Ryan Phillippe memberikan peran yang cukup baik sebagai detektif muda, meski terkadang ekspresinya terasa kurang kuat, adegan dengan tekanan emosional tinggi. Wesley Snipes mungkin yang paling mencuri perhatian. Ia tampil sebagai antagonis yang elegan, karismatik, dan misterius. Setiap dialognya terasa punya makna yang ganda, dan itu sesuai dengan gaya film yang memang penuh teka-teki. Film ini tidak menawarkan aksi non-stop seperti film Statham pada umumnya, namun adegan aksi tetap memadai. Perampok kejar-kejaran, baku tembak, hingga ledakan, semua disajikan dengan tempo yang sedang. Tidak terlalu cepat juga, tetapi juga tidak sangat membosankan. Dari sisi teknis, Chaos cukup solid, pencahayaannya gelap dan warna-warna dingin membuat suasana investigasi terasa sangat tegang. Editingnya tidak terlalu flashy, jadi kita bisa mengikuti jalannya peristiwa dengan jelas. Saudara Tony Giglio menggunakan teori kekacauan sebagai tema visual juga, terutama pada adegan
investigasi menggunakan komputer dan data. Walau gaya ini terasa sedikit ketinggalan zaman dilihat sekarang, pada masanya cukup menarik. Chaos adalah film aksi thriller yang sederhana, namun memiliki konsep menarik. Ini bukan film yang revolusioner, tetapi menghibur, terutama jika kamu menyukai cerita investigasi polisi dengan sedikit bumbu teori ilmiah dan twist yang memutarbalikkan perspektif. Film ini cocok untuk penonton yang ingin tontonan penuh teka-teki, dengan aksi secukupnya dan plot bergerak menjelang akhir. Kalau kamu film seperti Inside Man atau The Usual Suspect, mungkin Chaos bisa jadi tontonan yang menyenangkan meski skalanya lebih kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk melihat film fullnya di website favorit kalian ya. Terima kasih.